Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Hebat Indonesia, pendidikan merupakan proses yang harus berjalan sepanjang masa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, kita harus tetap senantiasa belajar. Nah, Bapak Ibu hebat, saat ini saya bersama seorang calon guru penggerak, Ibu Munawaroh. Kita akan berbincang-bincang santai dan ngobrol serta mungkin belajar bersama tentang pendidikan yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa kabar Bu Munawaroh? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Mila? Alhamdulillah baik. Tampaknya semangat sekali. Semangat, kita harus selalu semangat. Iya, baik. Ibu Munawaroh, Ya. saat ini Bu Mun kan sedang dalam proses pendidikan di calon guru penggerak. Betul, betul. Boleh tahu dari mana Ibu sebenarnya? Perwakilan dari mana? Saya sebetulnya anggota peserta Iya. untuk pendidikan calon guru penggerak angkatan kelima dari Angkatan Kabupaten kelima. Jombang. Kebetulan saya dinas sehari-harinya berada di SMP Negeri 3 Peterong. Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama pendidikannya berlangsung saat ini? Sekitar 2 bulan. Ya. Wow, sudah Ya, 2 bulan. 2-3 bulan. Gitu. Padahal harusnya nanti ya sampai dengan bulan Desember 6 bulan begitu. Oh, Masya Allah, 6 bulan ya? 6 bulan. Wah, keren ini, semangat ini pastinya ya, butuh Ya, tenaga tetap harus ekstra. semangat. Iya, baik. 2 bulan sudah melakukan pendidikan. Iya, betul. Kira-kira sudah berapa materi yang tersampaikan di dalam pembelajaran selama waktu itu? Ya, ini kami ya semua peserta yang bersamaan dengan saya itu sudah ada sekitar 4 modul pembelajaran. 4 modul pembelajaran. Modul berapa kalau boleh tahu? Mulai modul 1.1 sampai dengan 1.4. 1.4. Ya, kalau modul 1.1 itu berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi misi guru penggerak, serta yang paling akhir adalah budaya positif. Budaya positif. Oke. Sudah banyak Pak materi yang disampaikan ya. Baik. Sudah mempelajari beberapa materi, tentunya saya ingin tahu apakah sebenarnya dari materi yang disampaikan dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 itu ada keterkaitan? Iya, betul sekali. Ini kaitannya sangat erat sekali ya, terutama terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan itu, lembaga itu harus melihat berada di mana. Jadi harus mempertimbangkan lingkungan sosial berada di mana. Seperti SMP Negeri 3 Peterong ini karena keberadaannya berada di pondok pesantren. Di pondok ya? Betul. Kemudian di lingkungannya adalah Kota Jombang. Kita tahu Jombang adalah kota santri ya, terkenalnya kota sehingga santri. Di sini kita tidak boleh mengesampingkan atau bahkan harus kita tunjukkan bahwa yang unik dari kita adalah dalam aspek agamisnya, begitu. Ya, dari aspek agamisnya. Salah saya dengar yang modul 1.4 itu kaitannya dengan budaya positif. Iya. Saya ingin tahu kira-kira seberapa atau apa peran yang bisa Ibu Munawaroh lakukan ini dalam kaitannya dengan menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah yang kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Monggo Ibu. Iya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sekolah kita adalah berbudaya kental sekali dengan agamisnya. Nah, terutama di sini adalah kalau kita kaitkan dengan budaya positif, program-program yang diwujudkan oleh sekolah adalah salah satunya ya. Kalau anak-anak berangkat, maka kita selalu memberikan saran arahan untuk berwudu lebih dulu, budaya yang kita budaya santri gitu budaya ya. Santri ya, betul sekali. Kemudian salam. Kemudian di sini jabat tangan kalau santri putra dengan guru putra gitu ya. Jadi yang selama ini mungkin kalau ada guru putri di sekolah lain ya mungkin begitu ya, kan sudah biasa salam jabat tangan dengan siswa putra. Tapi kalau di sini adalah budayanya budaya pesantren, maka ya diusahakan semuanya berbasis pesantren. Bagaimana peran saya kalau dikaitkan lagi ya, maka bagaimana saya bisa terlibat aktif dalam melaksanakan visi misi tersebut atau kegiatan-kegiatan tersebut ya, diantaranya banyak ikut mendampingi anak-anak dalam sholat duha, seperti itu, mendampingi anak-anak kegiatan aplikasi keagamaan pagi, doa bersama, membimbing mereka bagaimana bisa
jadi pemimpin nanti di masyarakat, membaca Memimpin tahlil, istighosa, gitu dan ya. seterusnya. Itu adalah keterlibatan saya sebagai calon guru penggerak dalam mensukseskan program sekolah yang kaitannya dengan budaya positif, budaya ya. positif dan filosofi pendidikan Ki Hajar Ki Hajar Dewantara. Oke, oke, menarik sekali. Ya. Memang karakteristik khas di pesantren ya tentu mungkin agak berbeda dengan sekolah lain yang tidak di sekitar pesantren. Iya, gitu ya. uniknya dari kita adalah itu. Oke, baik, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, semakin menarik perbincangan kita. Kali ini saya ingin menanyakan pada Bu Munawaroh tentang disiplin positif yang kaitannya mungkin dengan hukuman, penghargaan, teori motivasi, atau mungkin posisi kontrol guru, ataupun kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, atau ada istilah kalau nggak salah saya pernah dengar itu segitiga restitusi. Nah, sejauh ini apakah ada hal-hal yang menarik yang di luar dugaan Bu Munawaroh setelah mempelajari mengenai modul budaya positif? Ini yang sangat menarik nih menurut saya ya. Iya. Begitu saya memulai mempelajari konsep-konsep yang barusan disebutkan, terutama segitiga restitusi, yang sangat menarik adalah bahwa langsung seketika itu saya merefleksikan diri saya. Ternyata harusnya saya tidak melakukan seperti ini ketika itu. Loh, gitu ya? Iya, jadi betul-betul ini adalah sebuah tamparan untuk saya harus memulai dengan hal yang baru. Contohnya sekarang begini, penerapan segitiga restitusi itu adalah konsep bagaimana kita berdialog dengan anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan sekolah atau keyakinan-keyakinan bersama. Nah, dulu cara mengatasinya cenderung mendahulukan hukuman atau konsekuensi. Tapi ternyata memang benar-benar sekarang ini saya betul menyadari bahwa ini adalah hal yang salah yang pernah saya lakukan. Inilah yang menurut saya patut saya bersyukur saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari konsep yang ini. Gitu. Baik Bu Munawaroh, terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di sekolah ataupun di lingkup kelas yang lebih kecil begitu ya, pengalaman apa yang sudah Ibu terapkan untuk menciptakan budaya positif terkait tersebut? Penerapan budaya positif. Iya. Memang memulai hal yang baru itu bukan hal yang mudah juga ya, apalagi paradigma ini sudah lama mancep di kebiasaan kita sehari-hari, kita mungkin akan ya memutar lagi hal yang baru, itu perlu belajar lagi. Di antaranya ini, yaitu saya kemarin mencoba mengajak anak-anak, tepatnya yang saya ajar itu untuk memulai untuk menyusun sebuah keyakinan bersama. Keyakinan bersama. Iya, keyakinan yang disepakati oleh anggota masyarakat yang ada di kelas itu serta guru. Jadi lingkup kelas berarti. Ini masih kita belajar lingkup dari kelas. Lingkup kelas dulu ya. Nah, ketika mereka kita libatkan dalam kegiatan penyusunan ini, saya harapkan akhirnya mereka akan merasa memiliki bahwa itu adalah keyakinan yang mereka juga buat. Nah, langkah awal yang saya lakukan waktu itu adalah curah pendapat. Nah, gitu ya. Mereka harus setiap anak kita kasih kesempatan untuk berbicara, mengusulkan idenya, pendapatnya, kemudian baru kita kelompokkan menjadi sebuah sementara kita namakan aturan sekolah gitu, aturan kelas. Nah, dari situ kemudian nanti kita akan munculkan, kita sederhanakan menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh bersama. Jadi keyakinan kelas yang sudah disusun bersama tadi akan harapannya tentu akan lebih bisa dilakukan dengan baik kalau mereka merasa memiliki karena mereka ikut menyusun keyakinan bersama tersebut. Gitu ya Bu Mun ya? Jadi seperti itu. Iya. Harapannya juga lebih efektif ya. Lebih efektif. Karena istilahnya sudah memenuhi kebutuhan mereka yang disesuaikan dengan tingkat pemikiran mereka juga. Kemudian seperti itu ya barangkali. Nah, mungkin ini hal yang sangat menarik perlu saya sampaikan mungkin ya, temuan ketika itu kita laksanakan kemarin itu ya. Begitu anak-anak diberikan kesempatan untuk berbicara, wow ini luar biasa sekali. Artinya ini kesempatan saya untuk berbicara. Jadi hampir semua mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Maaf,
bahkan mereka mengungkapkan pengalaman buruknya. Ya. Kesempatan curhat itu mungkin ya. Kesempatan curhat. Jadi mereka mengungkapkan pengalaman buruknya ketika saya pernah dihukum, saya pernah disuruh lari, saya pernah disuruh membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Ini luar biasa yang saya dapat dari mereka. Artinya curah pendapat itu Bu Mun melakukannya dengan cara mereka mengungkapkan secara lisan. Iya, mulanya begitu. Mulanya saya beri kesempatan untuk berbicara. Iya. Kemudian karena jumlah siswa yang banyak, kemudian mereka ingin bicara semua, akhirnya kelihatannya kok keadaan sepertinya kurang terkendalikan, terkontrol gitu. Kemudian saya sepakatan dengan mereka, ayo sekarang kita rubah polanya supaya semua ide teman-teman tercover, kemudian begitu kan, ditulis saja. Gitu. Alhamdulillah kok ini efektif, semuanya munculkan idenya. Ya memang resikonya akan sama satu dengan yang lain. Toh mereka tetap punya ide yang harus kita cover, yang harus kita wadahi untuk menjadi kesepakatan di kelas itu. Jadi seperti itu. Menarik sekali ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bu Munawwaroh. Baik Bu Munawwaroh, tadi ada interaksi dengan siswa di sekolah itu tentu bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang dengan pembentukan keyakinan positif di kelas atau mungkin hal-hal lain. Nah sekarang yang ini saya tangan, bagaimana perasaan Ibu saat berinteraksi dengan siswa pada saat Ibu belum mengenal tentang konsep budaya positif dibandingkan dengan pada saat sudah mengenal konsep budaya positif. Iya. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, mungkin ini adalah pengalaman yang bisa saya bagi dengan Bapak Ibu semua. Ya, pertama ketika saya memulai dengan anak-anak untuk membentuk keyakinan kelas bersama. Kami awali dengan curah pendapat. Jadi selama ini mereka ternyata memendam perasaannya ingin dicurahkan, tetapi mereka mungkin ada rasa khawatir. Tidak punya wadah untuk menyalurkan dalam menyampaikan ya. Apakah nanti idenya bisa diterima atau tidak? Itu juga menjadi pertanyaan bagi mereka. Nah, begitu kita mulai dengan konsep ini, kita awali dengan memberikan kesempatan untuk mereka supaya berbicara, beride, berargumen, maka ini mereka benar-benar memanfaatkan itu dengan luar biasa. Saya merasa begitu senang juga. Kenapa? Karena menjadi tumpuhan anak-anak itu kan hal yang selama ini belum pernah mungkin ya. Anak-anak cerita sedetail itu, kemudian sepolos itu, semuanya diceritakan. Ada yang menekan, tidak ada penghalang apapun lah. Percaya begitu ya pada Bu Mun waktu itu, sepertinya mereka mempercayakan beban mereka dicurahkan pada Bu Mun gitu ya. Bu Mun juga merasa mungkin dipercaya oleh anak-anak ya begitu ya. Yang istimewa. Jadi ketika anak-anak mau bercerita itu adalah ini berarti mereka menaruh percayaan besar kepada saya, kan begitu. Itu adalah hal yang menurut saya itu pengalaman yang sangat berarti ya. Ada perubahan-perubahan dari mulai saya belum menerapkan budaya positif, cara membentuk keyakinan kelas sampai dengan saya sampaikan seperti itu. Jadi itulah yang menarik ketika saya interaksi dengan mereka. Baik Bapak Ibu guru hebat Indonesia, kita berlanjut ke bincang-bincang berikutnya mengenai segitiga restitusi. Ada istilah segitiga restitusi begitu ya maksud saya, ketika menghadapi permasalahan murid misalnya di sekolah itu ya. Nah, menurut Bu Mun, apakah selama ini Bu Mun pernah mendengar konsep segitiga restitusi itu sebelum belajar mengenai konsep budaya positif? Nah, kalau misalnya Ibu sudah mengenal, ya tentunya pasti dilaksanakan ya. Tapi seandainya memang masih belum mengenal konsep istilah segitiga restitusi, mungkin ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pernah diterapkan mungkin ya. Pernah saya terapkan gitu ya. Gimana Ibu? Rasanya memang tidak mungkin kalau sudah lama mengajar kita tidak mendapati hal-hal yang seperti itu. Hanya menghadapi anak-anak bermasalah. Itu adalah sudah makanan sehari-hari oleh Bapak Ibu guru, kan begitu kan? Tinggal sekarang adalah bagaimana bedanya ketika saya menghadapi mereka ketika belum mengenal konsep segitiga restitusi dengan setelah mengenal itu. Ini bedanya begini. Kalau dulu ketika saya mendapati anak saya melakukan sebuah kesalahan, itu saya panggil, saya lebih meminta mereka menceritakan alasannya, kenapa mereka lakukan. Tapi saya tidak tahu atau bahkan saya tidak mempertimbangkan perasaannya dia ketika dia melakukan kesalahan. Kan tentunya kita harus pahami dulu. Nah, inilah mungkin yang dulu
jarang sekali saya lakukan ya. Jadi yang lebih sering saya lakukan adalah menanyakan alasannya. Bahkan ketika kita harus memberikan kesempatan mereka untuk menentukan solusi terhadap masalahnya pun kita tidak memberikan kesempatan. Jadi kata gurunya begitu ya, hukumannya ya, solusinya gurunya. Juga gurunya yang mengarahkan begitu. Anak-anak juga mengikuti solusi kita, mungkin hatinya juga geruntel gitu. Atau ya. Mereka kan gitu kan. Tapi tetap harus mereka lakukan. Tapi gitu mereka tetap harus lakukan dengan sangat terpaksa. Nah itu bedanya. Kalau dulu mungkin mereka terpaksa melakukan sebuah konsekuensi dari kesalahan. Kalau sekarang mungkin mereka akan lebih ikhlas. Karena apa? Karena kita ajak untuk memilih. Kamu memilih sendiri. Konsekuensi yang sesuai untuk mereka pilih sendiri. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah kamu, kamu laksanakan sendiri, kamu pilih sendiri. Jadi sebagai guru hanya sekedar mengarahkan saja. Seperti ya. Jadi tidak harus guru yang menentukan bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi apa yang harus dia lakukan seperti itu ya. Jadi siswa diberi kebebasan untuk memilih mana yang sesuai. Tentunya iya betul. Mana yang sesuai, mana yang mereka mampu lakukan dalam mengatasi permasalahan atau mungkin pelanggaran yang mereka buat. Oke, menarik sekali. Memang selama ini kadang kita sebagai guru cenderung memaksakan menurut kita baik, sesuatu yang menurut kita baik, padahal belum tentu dalam pandangan anak-anak itu baik, gitu ya. Baik, betul. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, sudah cukup banyak yang kita bicarakan, kita bincangkan bersama Bu Munawaroh dari awal hingga menjelang akhir kegiatan bincang-bincang kita ini ya Bu Mun ya, tentang budaya positif. Betul. Nah, sebelum mengakhiri, mungkin ada hal-hal yang lain yang penting, yang bisa Bu Mun sampaikan terkait bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah ataupun di kelas bagi anak-anak. Gimana Bu Mun? Iya, terkait ini penerapan budaya positif yang sudah kita cobakan ya, kita coba terapkan di kelas. Itu saya menemukan hal yang lain yang menurut saya perlu juga kita pelajari, yaitu bagaimana kita menerapkan dengan segitiga restitusi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus, semacam inklusi begitu Bu? Iya, semacam anak-anak inklusi begitu. Karena apa? Karena tentunya kita akan menangannya dengan cara yang berbeda. Harus berbeda ya kan? Tidak bisa disamakan dengan anak yang namanya juga khusus. Maka cara penanganannya harus berbeda. Nah ini kalau dari saya masih perlu banyak belajar tentang bagaimana menerapkan segitiga restitusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya masih perlu banyak lagi untuk itu, untuk menangani hal itu. Artinya harus lebih intens lagi kalau ingin menangani permasalahan pada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, yang tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang bisa disamakan. Sementara konsep yang saya pahami sementara ini masih adalah pada masih berorientasi pada siswa reguler, yang siswa reguler. Baik, demikian tadi Bapak Ibu guru hebat Indonesia, bincang-bincang kita mengenai budaya positif yang dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu Mun ya. Mudah-mudahan dari perbincangan ini kita bisa mengambil banyak pelajaran begitu ya, mengambil banyak pengalaman dari yang sudah diterapkan oleh Bu Munawaroh. Dan sebagai guru tentunya kita akan coba berusaha menerapkan juga bahwa belajar itu tetap kita lakukan sehari-hari dimanapun berada dengan siapapun, sebagai konsep dari belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Terima kasih Bu Mun atas belajarnya, materinya, uraiannya, paparannya yang sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi semuanya. Insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, karena saya di sini ternyata juga harus belajar lebih banyak. Nanti saya mau berguru. Sama-sama kita harus tetap belajar. Iya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Sampai di sini bincang-bincang dan obrolan kita pada kesempatan ini. Dan mari terus berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salam Bapak Ibu hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sami-sami.